Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sebuah gunung berdiri sunyi, diselimuti kabut yang seolah tak pernah menua. Di kaki gunung itu, ada sebuah desa tua. Orang-orang bilang, di sana waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Akhirnya sampai juga. Desa ini... udara dingin, suasana desanya juga tenang. Cahaya sore di antara kabut ini pas banget buat pembuka proyek Legenda Jawa. Kalau beruntung, aku mungkin bisa menangkap cahaya di balik kabut itu. Namanya Raka, fotografer dokumenter dari Jakarta. Ia datang dengan rasa ingin tahu yang sederhana. Tapi di tempat seperti ini, rasa ingin tahu adalah pintu yang seharusnya tidak dibuka. Kabut turun cepat, menelan pepohonan di sekitarnya. Rumah-rumah kayu berdiri berderet, tua, sepi, seolah memandangi Raka tanpa mata. Sepi sekali. Biasanya kalau daerah wisata ada warung kopi atau orang lewat. Ini malah kayak desa mati. Tamu. Alhamdulillah. Sudah lama penginapan ini nggak kedatangan orang kota. Mau nginep, nah? Iya, Bu. Saya Raka. Lagi bikin proyek foto tentang legenda lokal. Katanya di sini ada cerita tentang cahaya di balik kabut ya? Orang kota memang suka hal-hal begitu. Tapi di sini, Nak, ada hal-hal yang sebaiknya tidak dilihat. Saya cuma mau motret Dana, Bu. Tenang aja, nggak akan ganggu siapapun. Kalau malam Jumat Kliwon, jangan ke danau, Nak Raka. Kabutnya bukan kabut biasa. Iya, Bu. Baik, saya janji. Tapi bagi Raka, larangan itu justru menyalakan rasa penasaran yang membara. Larangan selalu terdengar seperti tantangan, bukan? Sore menjemput malam dengan cepat di desa itu. Kabut datang lebih dulu dari gelap, menutupi seluruh halaman. Malam Jumat Kliwon. Bu Karsi pasti sudah tidur. Tapi aku harus lihat danau itu. Kalau benar ada cahaya di balik kabut, aku nggak boleh lewatkan. Kembalilah sebelum terlambat. Siapa di sana? Raka menatap keluar. Kabut menebal, seperti tirai putih menelan dunia. Dan di tengah halaman, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri di tepi danau. Kerudung putihnya berkibar halus. Ia tidak bergerak, tapi Raka tahu
perempuan itu sedang memandangnya. Perempuan itu siapa? Bagaimana bisa dia berdiri di atas air? Ia memotret, tapi suara kameranya aneh. Kliknya bergema panjang, seperti ditelan udara. Halo? Kamu siapa? Jangan cari aku lagi, Raka. Raka terpaku. Ia tidak tahu bagaimana perempuan itu tahu namanya. Saat ia mengedip, sosok itu lenyap. Tersisa hanya kabut putih dan suara detak jantungnya sendiri. Malam itu, di tepi danau yang sunyi, Raka tak sadar. Ia baru saja membuka pintu menuju dunia lain. Dan sekali pintu itu terbuka, tak akan ada jalan untuk kembali. Pagi menyelimuti desa itu dengan kabut yang belum sepenuhnya sirna. Raka kembali ke danau. Tempat ia melihat sosok perempuan misterius semalam. Kakinya terasa berat, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takut. Semalam, aku tidak bermimpi. Aku yakin aku melihatnya. Kalau benar ada perempuan itu, siapa dia sebenarnya? Kabut yang tadi menipis tiba-tiba menebal lagi. Raka menatap air danau yang memantulkan wajahnya. Dan di balik pantulan itu terlihat sosok lain. Kau mencariku? Kok, aku semalam melihatmu. Siapa kamu sebenarnya? Namaku Laila. Danau ini rumahku. Rumahmu? Tapi bagaimana bisa kamu berdiri di atas air? Air dan aku sudah lama bersahabat. Mungkin kamu yang belum mengenalnya. Laila. Nama itu terasa akrab di telinga Raka, seolah pernah ia dengar di masa lalu. Ia memandangi wajah gadis itu. Kulitnya pucat, matanya lembut tapi berlapis kesedihan yang dalam. Kau tinggal di sini sendirian? Sendiri, tapi tidak sepi. Danau ini punya banyak suara, banyak kenangan. Beberapa di antaranya masih berbisik di malam hari. Suara seperti bisikan, kembalilah sebelum terlambat. Kau mendengarnya? Berarti kabut sudah mengenalmu. Raka merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Namun, di balik ketakutannya, ada sesuatu yang lain. Ketertarikan yang aneh, lembut, tak bisa dijelaskan. Laila, senyummu boleh aku abadikan? Kau ingin memotretku? Yah, aku fotografer. Setiap senyum, setiap kabut, setiap cahaya, semuanya punya cerita. Aneh, hasil fotonya cuma kabut, bukan kamu. Mungkin karena aku bukan bagian dari dunia yang ingin kamu abadikan. Beberapa hal hanya bisa dilihat, bukan disimpan. Kata-kata Laila seperti kabut. Indah tapi tak bisa digenggam. Raka terpaku antara kagum dan takut.
Naraka, dari danau lagi. Iya, Bu. Saya ketemu perempuan di sana. Namanya Laila. Abah, Laila? Iya, kenapa Bu? Nak, Laila sudah mati 50 tahun lalu. Dia anak perempuan penjaga danau. Dulu dia jatuh cinta pada lelaki kota bernama Rama. Tapi cintanya terlarang. Malam itu ia tenggelam di danau. Sejak itu Kabut tak pernah pergi dari desa ini. 50 tahun lalu? Tapi yang saya lihat tadi siang, dia hidup, Bu. Dia hidup, tapi bukan di dunia yang sama denganmu, Nak. Jangan ke sana lagi. Raka menatap jendela. Kabut turun lagi, lebih cepat kali ini. Dan di balik tirai putih itu, entah kenapa, ia merasa ada mata yang sedang memandangnya. Matahari mulai tenggelam. Raka kembali ke danau menolak rasa takutnya sendiri. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Laila. Jin, roh, atau hanya bayangan. Laila, kalau kau ada, aku di sini. Aku nggak takut. Aku cuma ingin bicara. Kenapa kau kembali, Raka? Entahlah, mungkin karena aku merasa pernah mengenalmu. Entah di mana, entah kapan. Tapi matamu seperti pernah menatapku. Mungkin itu hanya hayalanmu saja, Raka. Bukankah kita baru saja bertemu? Tapi, kenapa aku merasa bahwa kau tidak jahat? Pulanglah, Raka. Jangan sampai warga desa panik mencarimu. Di tengah kabut senja, dua jiwa dari dua dunia menatap satu sama lain. Ada kehangatan yang tak seharusnya tumbuh, tapi cinta selalu mencari jalannya, bahkan di antara kabut dan kematian. Malam akan datang lagi, dan kali ini kabut tidak datang sendirian. Malam turun perlahan, menyelimuti desa dengan kabut yang kian pekat. Raka duduk di kamarnya, memandangi foto hasil bidikan siang tadi. Semua sama, kabut. Tak ada Laila, tak ada wajah yang bisa ia buktikan. Apa aku gila? Tapi aku tahu aku bicara dengannya. Aku lihat matanya. Laila itu nyata. Raka menoleh cepat. Jendela berkabut tebal, tapi di baliknya samar terlihat siluet perempuan berdiri. Raka, boleh aku masuk? Laila, bagaimana kamu tahu rumah ini? Aku selalu tahu kemana arah hatimu pergi. Kabut ikut masuk bersamanya. Aroma lembut bunga melati menyelimuti ruangan. Raka terpaku. Laila berdiri di hadapannya. Kali ini begitu jelas, begitu nyata. Kamu cantik sekali malam ini. Jangan bilang begitu, Raka. Kata-kata seperti itu bisa membuatku ingin tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Kenapa? Apa salahnya kalau aku menyukaimu? Karena cinta dari dunia kalian
bisa membuat kami hilang untuk selamanya. Ketika mata Raka menatap mata Laila, sesuatu terjadi. Kabut di sekeliling mereka berputar dan seolah waktu mundur. Raka tak lagi di kamarnya. Ia berada di masa lain, di tepi danau yang sama, tapi tanpa rumah-rumah, tanpa listrik. Di mana ini? Ini masa itu saat aku masih hidup. Saat aku mencintai seorang pria bernama Rama. Rama? Dia mirip sekali denganmu. Matanya, suaranya, bahkan caranya menatapku sama. Kau tahu, Rakrah, cinta kami tak direstui. Ayahku melarangku menikah dengannya karena Rama orang kota. Suatu malam, kami berjanji untuk melarikan diri. Tapi Rama tak pernah datang. Yang datang hanya hujan dan air danau yang naik, menenggelamkanku. Dan sejak itu, jiwaku terikat di sini. Laila, kamu pikir Rama mengkhianatimu? Aku tak tahu. Tapi setiap kali kabut datang, aku menunggu. Aku menunggu wajah yang sama. Dan sekarang, kau datang, Raka. Dengan wajahnya. Dengan nama yang hampir sama. Raka menatapnya lama. Ada sesuatu di dadanya yang bergemuruh. Antara takdir dan kebetulan. Antara hidup dan kematian. Sekejap kemudian, Raka tersadar kembali di kamarnya. Laila berdiri di depan jendela, menatap keluar. Matanya berkilau menahan air mata. Laila, mungkin aku bukan Rama. Tapi kalau aku bisa, aku ingin menebus apa yang pernah dia tinggalkan. Kau sudah menebusnya hanya dengan datang ke sini. Tapi waktuku tak banyak, Raka. Kabut akan menjemputku kembali sebelum fajar. Jadi, aku akan kehilanganmu juga? Kau tak akan kehilangan. Selama kabut masih turun di danau ini, aku akan ada di antara bayang-bayang dan cahaya. Raka meraih tangannya. Untuk sesaat, jari jemari mereka bersentuhan. Hangat, lalu perlahan memudar seperti asap. Laila, jangan pergi. Kau sudah menghiburku dari kesepian, Raka. Itu sudah cukup. Fajar datang, kabut menipis. Raka berdiri di tepi danau, memegang kameranya yang kini terjatuh di tanah. Ia menatap ke air yang jernih, dan di sana, dalam pantulan, tampak wajahnya berdampingan dengan wajah Laila yang tersenyum lembut. Terima kasih, Laila. Danau kembali tenang. Tapi sejak hari itu, setiap kali fajar datang, kabut selalu meninggalkan satu hal. Aroma melati dan bayangan lembut yang tersenyum dari balik air. Kabut pagi menyingkap perlahan. Raka berdiri di tepi danau, masih dengan mata merah yang belum sempat tidur. Malam tadi terasa seperti mimpi, tapi aroma melati yang masih menempel di pakaiannya membuktikan bahwa semua itu nyata. Laila, apakah aku benar-benar melihatmu? Atau cuma ilusi yang diciptakan kabut ini?
Tak ada jawaban. Hanya riak halus air danau seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan. Naraka, kamu belum makan dari semalam. Duduklah dulu, sarapan bubur dulu, Nak. Bu, boleh saya tanya sesuatu tentang Laila? Jadi, kamu sudah bertemu dia ya? Hati-hati, Nak. Laila bukan perempuan biasa. Dia bilang dulu dia mencintai seseorang bernama Rama. Dia mati tenggelam di danau ini. Itu benar kan? Benar, Rama itu kakekku. Dan aku cucu satu-satunya yang masih tinggal di sini. Rama dulu mencintai gadis desa bernama Laila. Mereka berjanji untuk pergi bersama. Tapi malam itu hujan besar. Rama terlambat datang karena ayahnya jatuh sakit. Saat ia tiba di danau, Laila sudah hilang. Dan hanya ditemukan selendang putih mengambang. Jadi cinta mereka tak pernah selesai ya, Bu? Setiap Jumat Kliwon, konon arwah Laila menunggu Rama di balik kabut karena cintanya yang belum sempat berpamitan. Raka terdiam. Tiba-tiba, semua terasa seperti lingkaran tak berujung. Rama, Laila, dan kini dirinya, Raka. Sore menjelang malam, Raka kembali ke danau, membawa kamera dan selendang putih yang diberikan Bu Karsih, selendang peninggalan Laila. Laila, kalau kau masih di sini, aku ingin kau tahu, aku datang bukan untuk menahanmu. Aku datang untuk mengembalikan sesuatu yang jadi milikmu. Dari balik kabut, bayangan itu muncul lagi. Laila berjalan perlahan di atas permukaan air. Wajahnya bercahaya lembut. Tapi kali ini, ia tampak damai, tanpa kesedihan di matanya. Raka, terima kasih. Kau telah mengembalikan apa yang menjadi milikku. Selendang pemberian Rama. Dan sekarang, aku bisa pergi dengan tenang. Aku bukan Rama. Tapi kalau aku bisa menjadi jembatan agar kau tenang, biarlah aku jadi bagian dari cerita kalian. Laila mendekat. Ia memegang selendang putih yang dibawa Raka. Saat kain itu menyentuh tangannya, tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Terima kasih, Raka. Semoga kelak kau bisa hidup bahagia bersama orang yang kau cintai dari duniamu. Laila! Laila lenyap. Hanya selendang putih yang jatuh perlahan ke tangan Raka. Dan di udara, aroma melati kembali menenangkan luka di dadanya. Satu tahun berlalu, di Galeri Seni Jakarta, pameran bertajuk Cahaya di Balik Kabut digelar.
foto-foto Raka menampilkan pemandangan danau berkabut yang indah. Tapi di salah satu foto, di antara kabut, terlihat samar wajah seorang perempuan berkerudung putih sedang tersenyum. Lihat yang ini, cantik banget ya. Siapa perempuan itu? Dia cahaya yang pernah menuntunku keluar dari kabut. Dan setiap kali kabut turun di desa itu, orang-orang masih bisa mencium aroma melati dari arah danau. Beberapa bilang itu cuma legenda, tapi bagi Raka itu bukan legenda, itu cinta yang menemukan jalannya pulang. Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.